Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tema satu, indahnya kebersamaan. Subtema satu, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, dibuka bukunya ya. Indonesia juga kaya akan keberagaman kain tradisional, misalnya kain batik, songket, dan ulos. Nah, di dalam kain-kain ini pasti terdapat macam-macam segi banyak kan? Nah, kita sudah belajar tentang segi banyak. Nah, kali ini segi banyaknya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, segi banyak beraturan. Yang kedua, segi banyak tidak beraturan. Nah, apa itu ya? Segi banyak beraturan mempunyai seluruh sisi dan sudut yang sama besar. Nah, perhatikan gambarnya. Nah, di sana sisi A, B, C, dan D mempunyai panjang yang sama, besarnya sama. Kemudian sudutnya juga sama besarnya. Kemudian pada gambar yang kedua, sisi A, B, dan C juga mempunyai panjang yang sama dan besar sudutnya yang sama. Selanjutnya, sisi banyak tidak beraturan mempunyai panjang sisi dan besar sudut yang tidak sama. Contohnya, ini. Nah, pada gambar yang ketiga, sisi A, B, C, dan D tidak sama panjangnya. Nah, besar sudutnya juga tidak sama. Sisi D lebih panjang kan daripada sisi C, daripada sisi A juga. Nah, contoh yang selanjutnya, gambar yang berwarna pink. Sisi A, B, dan C-nya juga tidak sama panjang. Dan besar sudutnya juga tidak sama. Nah, sudah paham kan anak-anak ustazah? Oke. Nah, sekarang ustazah punya teks nih, yaitu cerita tentang Tari Kipas Pakarena. Nah, di sana ada teksnya. Yuk kita baca sama-sama. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi, negeri khayalan, dan penghuni Lino, bumi pada zaman dahulu. Konon, sebelum berpisah, penghuni Boting Langi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tari kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Nah, dari teks Kipas Pakarena, Tari Pakarena ini terdapat 3 paragraf kan? Ada paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Nah, anak-anak pasti bisa kan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Yuk sama-sama kita tentukan. Nah, tadi yang pertama ada tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Nah, ini termasuk gagasan utama atau gagasan pokoknya. Kemudian yang menjadi gagasan pendukungnya adalah tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Nah, jadi gagasan pendukung itu adalah penjabaran dari gagasan pokoknya. Oke, anak-anak ustazah, paham kan? Ustazah harap kalian semua sudah bisa ya memahami gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, untuk tugasnya nanti dikerjakan ya yang ada di buku paketnya.
Nah, ayo dibuka buku paketnya. Nah, yang ini ya, dikerjakan. Oke, anak ustazah, paragraf 2 dan 3-nya ya. Nah, selanjutnya ada cerita tentang sapu lidi. Nah, seperti yang telah kamu ketahui sebelumnya, kita hidup penuh dengan keberagaman. Di dalam keluarga, hampir setiap anggotanya berbeda. Di sekolah, kamu mempunyai teman-teman yang berbeda. Di masyarakat, kamu mempunyai tetangga yang berbeda-beda. Tahukah kamu, perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Nah, apa sih sebenarnya makna persatuan dan kesatuan itu, Ustazah? Nah, untuk menjawabnya, mari kita lakukan kegiatan berikut. Ayo, coba anak-anak ambil sebuah sapu lidi, kemudian cabut sebatang lidi dari sapu tersebut. Kemudian gunakan sapu dan sebatang lidi tersebut untuk menyapu. Nah, bagaimana kira-kira hasilnya? Bisa nggak ya kira-kira anak-anak menyapu dengan sebatang sapu lidi? Nah, anak-anak, pada umumnya sapu lidi digunakan untuk menyapu. Bisakah sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Tentu saja tidak. Lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri atas beberapa puluh atau ratus lidi yang diikat cukup erat menjadi satu. Nah, dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan, maka akan terciptalah kekuatan yang besar. Jadi, persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan dari bagian-bagian yang dipersatukan. Nah, anak-anak, untuk tugas latihannya, buka buku paketnya halaman 50. Nah, kerjakan soal yang nomor 1 ini ya. Manakah yang merupakan segi banyak beraturan? Ayo, jelaskan ya. Kemudian tugas latihan keduanya yang Ustazah bilang tadi, yaitu dari teks Tari Kipas Pakarena. Nah, tentukanlah nanti paragraf kedua dan paragraf ketiganya. Nah, itu dia ada di halaman 53 dan paragraf ketiganya di halaman 54. Oke, anak-anak ustazah, semangat! Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian tentang ciri-ciri suku Minang? Apa sajakah keunikan dari suku Minang? Nah, untuk memahaminya, silahkan buka bukunya halaman 58. Ada teks suku Minang. Nah, pada paragraf pertama, suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Nah, suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut dengan gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Nah, suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, di antaranya tari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat.
Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Nah, dari teks tadi kita juga dapat menentukan mana gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Sekarang kita simak yuk perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, yang pertama yaitu gagasan pokok biasanya terletak di kalimat utama. Nah, sedangkan gagasan pendukung terletak di kalimat penjelas. Kemudian yang kedua yaitu berisi ide pokok atau hal yang akan dibahas. Kemudian di gagasan pendukungnya berisi uraian atau penjelasan ataupun tambahan informasi. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga adalah jumlahnya hanya satu dalam setiap paragraf. Nah, sedangkan gagasan pendukung jumlahnya bisa lebih dari satu. Nah, jadi anak-anak, Indonesia itu terdiri atas keberagaman suku, budaya, agama, dan sosial. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia. Jadi, sebagai warga negara yang baik, kita harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan dan keragaman tersebut. Baiklah anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian semua bisa memahaminya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.